Hai semua, ini adalah perjalanan kami ke Bromo. Tadi kami bersiap jam 11 malam, jam 12 kami gerak. Sebab supir kami bilang perjalanan menuju ke Bromo memakan masa 2,5 jam hingga 3 jam atau lebih, bergantung kepada keadaan jalan dan juga pengguna jalan lah. Kalau sesak, maka lambatlah kami sampai ke sunrise spot view. Jadi ini kami singgah naik jeep, sebab untuk ke sana mesti menggunakan salah satu kendaraan adalah jeep, dan ini adalah jeep yang kami gunakan. Di sini ada juga tempat sewa jaket dan topi dan juga selendang, tapi bilang supir kami di atas bukit, di atas gunung Bromo itu aman, dibilang mungkin tidak hujan. Lagipun ada juga tempat membeli selain daripada di sini. Jadi ini adalah pemandu kami punya jeep, saya lupa sudah siapa nama dia guys. Dan kami singgah ambil tiket untuk masuk di Bromo. Jadi kami singgah di sini, ada satu homestay yang ada kasih sewa jaket, kasut. Lepas itu dia ada jual juga selendang dan juga topi, stokin, sarung tangan. Di sini guys, ini dia gambar pemandangan di Bromo yang dorang kasih letak. Dan di sini dia punya topi selendang tuh dia jual satu dalam 25.000, 25.000 satu pasang untuk sarung tangan dan juga selendang, sama topi pun 25.000 satu. Ada spek mata juga karena jual di sini guys. Dan di sini ada banyak pilihan jaket-jaket dari kanak-kanak sampai dewasa, dan ikut kita punya fashion kesukaan lah. Dan di sini saya juga mengambil kesempatan untuk melihat-lihat jaket yang dipamerkan, tapi oleh sebab kami sudah bersedia dari segi jaket, jadi kami tidak sudah sewa jaket di sini guys, tapi kami pergi membeli juga itu selendang, topi dan topi ya, selendang dan topi. Ini adik-adik saya pun dorong pun pergi juga membeli selendang dan juga topi di sini. Ayang kok hitam? Oke, kami dua hitam. Jadi inilah nama tempat dia, Abu Homestay Explore Bromo. Dibilang tuh sewa jaket dia 30k, sewa sepatu 30k. Dia bilang di sini. Jadi sewa jaket Bromo. Di sini kasut dan juga jaket dia guys, dia punya sewa ialah dalam 30.000 rupiah. Selendang biru kakao. Saya topi dengan selendang 50. Oke. Boleh tukar kah ini warna hitam? Oke. Jadi selesai sejak kami membeli, kami pun meneruskan perjalanan kami menuju ke Bromo View Spot, Sunrise View Spot. Jadi ini kami sudah sampai di sini tepat pada jam 4. Sebelum jam 4 nih kami sampai, jam 3:30. Dan di sini keadaan dia hujan renyai-renyai, masih sangat gelap, dan kami perlu berjalan sekejap menuju ke warung tempat bersarapan pagi guys.
Dan syukurlah kami datang awal bilang supir kami, kalau lambat sampai maka itu jeep akan parking di sana dibawa, dan jadi kami perlu berjalan kaki lagi untuk sampai di sini guys. Sudahlah berbukit-bukit, lepas itu dia punya jalanan sangat berseliko-seleko tajam, lepas itu sangat curam lagi guys. Sudah dengan keadaan yang gelap, kami ada juga bawa torchlight, tapi hujan renyai-renyai lagi guys, sejuk lagi. Syukurlah kami datang awal. Kami ialah jeep yang ketiga sampai di sini. Jadi dapatlah kami parking yang dekat dengan laluan menuju ke Sunrise View Spot guys. Jadi di sini kami bersarapan pagi guys. Kami order lah mie Indon. Adik saya bilang yang sedap ialah Indomie, tapi saya tak ambil Indomie, saya ambil mie sedap dengan telur. Jadi syukurlah, belilah bikin top up tenaga, bikin sarapan pagi. Dan di sini guys, banyak menjual makanan. Ini adalah warung-warung tempat menjual makanan. Itu yang tadi itu tandas juga ada. Belilah minum-minum air panas, minuman panas, dan juga makan-makan kue pisang, mie. Lepas itu dia ada jual juga topi, selendang, jaket, kemudian ada juga kitchen karena jual. Ini view dari sana tempat kami makan guys, sangat cantik, boleh nampak di bawah. Selesai saja kami sarapan guys, terus kami menuju naik pergi di sini tempat melihat sunrise, tapi nampaknya macam tiada saja kelihatan sunrise ni dengan cuaca yang begini. Dan ini tempat dia tinggi, curam guys, licin lagi. Tapi yang saya terkejut, dia bilang itu supir kalau musim kemarau lagi licin. Lepas tu saya tanya kenapa, rupanya tebal dia punya pasir. Tengoklah adik-adik saya siap kena tarik lagi oleh supir kami guys, sebab dia punya laluan ini licin dan juga curam. Jadi penting pakai kasut yang grip kalau mau pergi sini guys. Perlu naik sedikit guys. Cuaca di sini sangat sejuk guys. Dan waktu kami sampai di sini di atas nih tempat mau tengok itu pemandangan di bawah, dengan itu sunrise, sepatutnya sudah ramai orang yang ada di sini guys. Jadi memang penat juga naik di atas, dan ditambah lagi dengan angin yang sangat kencang, angin yang kuat menyebabkan keadaan sangat sejuk. Tapi puas hati lah tengok dia punya view guys. Tengoklah sekeliling dia, cantiknya. Angin guys, kuat. Tuh tuh kawah Gunung Bromo guys, yang di tengah-tengah yang tebal dia punya kabus itu. Gunung yang ada di depan itu kawah Gunung Bromo ialah Gunung Batok guys. Dia ketinggian dia ialah 2440 meter, dan kawah Bromo pula ialah 2392 meter. Lepas tu di sebelah dia ada pusat Kawah Tengger, dan juga yang tinggi itu ialah Gunung Semeru yang berketinggian 3676 meter guys. Jadi guys, di sini sangat sejuk. Jadi kalau mau datang sini kenalah pakai baju yang tebal-tebal, yang panas-panas. Lepas tu pakailah topi, sarung tangan. Kalau ada yang warmer tu kan, yang mau pegang yang panas tu. Lagi bagus macam adik saya, dia beli di kedai spot. Ada itu warmer yang mau letak di tangan supaya tidak juga terasa sejuk betul. Sebab sampai krem-krem batangan kesejukan di sini. Bilang supir kami kalau mau pergi sini, kalau mau cuaca yang baik, yang tidak berapa sejuk ataupun yang tidak kuat, tidak hujan, tidak kuat angin, ialah pada bulan Jun
sampailah bulan September. Tapi kadang-kadang pada bulan-bulan yang lain pun oke juga, dia bergantung juga kepada keadaan cuaca lah guys. Jadi inilah dia keindahan Kawah Bromo. Di depan dia tuh yang kecil tuh kan yang cantik karena nampak tuh, itulah Gunung Batok guys. Itu tuh Gunung Semeru, dia sipi-sipi saja kan nampak guys, dia terlindung oleh kabus yang tebal, tapi masih sangat cantik dia punya view di sini walaupun tiada awan kapit dan nampak view sunrise, tapi dia masih sangat cantik guys. Tidak rugi datang di sini guys, sangat recommended ini tempat. Tidak heranlah banyak sekali wisatawan ataupun pelancong datang ke sini. Dan di sini juga guys, kalau mau bergambar kena beratur lah. Syukurlah ada juga supir yang tolong atur, tapi ada juga lah yang pandai mau skip dia punya giliran. Tapi kalau kita datang di sini kita cobalah beratur, tunggu giliran kita untuk bergambar. Jadi masa kami datang di sini ini tidak terlalu ramai orang. Jadi syukurlah tidak kami terlalu lama menunggu giliran untuk bergambar guys. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok di TikTok kan, ataupun yang supir kami cakap memang sangat ramai orang. Jadi mau kena awal lah datang di sini guys, supaya dapat ambil gambar, dapat giliran yang awal untuk bergambar. Jadi layan kami punya video-video sepanjang berada di sini guys. Rugi kalau datang sini kalau tidak ambil video banyak-banyak, gambar banyak-banyak, ambillah sepuas hati. Jadi selesai saja kami ambil video bergambar-gambar yang banyak sekali guys, sebab dia punya view sangat cantik. Jadi akhirnya kami pun turun, dan di sini kena hati-hati sebab dia curam dan licin lagi. Jadi kena bergerak perlahan-lahan lah guys. Kalau mau pergi sini paling bagus kalau kita pakailah kasut yang grip. Kasut hiking ataupun sandal khas untuk hiking, sebab dia memang licin dan juga curam guys. Buli dah bilang, tapi macam minda buli. No. Di sini juga ada banyak menjual itu yang Edelweiss, bunga. Dia bilang bunga hidup, bunga yang tahan lama. Dia bilang tahan sampai bertahun-tahun. Jadi kami pun ambillah peluang untuk membeli. Dia punya harga kalau satu sejak mana beli 20.000, tapi kalau combo beli yang convo 10 di dalam dia 80.000 sejak dia bilang itu tukang jual dia. Jadi kami pun ambil kesempatan untuk membeli, dan inilah view dia guys. Siap sudah kami pergi di sunrise view spot. Jadi kami seterusnya akan turun pergi bawah, dan inilah laluan dia guys. Sebenarnya dia kan sangat curam, laluan yang kami lalui ini sangat curam, dan dibawa dia kalau accident innalillah guys, sebab dia punya jalanan sangat curam. Yang saya rakam di sini ini tidak berapa curam, tapi yang sana sudah bawa dia sikit di kiri kanan dia guys. Curam betul. Terdapatlah sawah-sawah, tapi saya tidak terakam yang di sebelah sana. Dan ini kami sudah sampai di bawah. Ini nama dia Pasir Bidadarian ataupun Lembah Bidadarian, dia bilang tuh yang supir kami. Saya ingatkan mula-mula ini adalah pasir berbisik, tapi rupanya ini bukan pasir berbisik, ini adalah Pasir Bidadarian. Dan di sini sangat cantik view dia guys. Dan di Bromo ini memang dia terkenal dengan kawasan pasir yang sangat luas, dan sangat puas bergambar, ambil gambar dan video di sini guys. Jadi kalau datang pergi Bromo, jangan skip satu pun tempat di sini Bromo, sebab kebanyakan tempatnya ataupun memang semua tempatnya sangat cantik, tapi sebenarnya kami pun ada beberapa tempat juga yang kami tidak terpigi, seperti petik apple, ada juga petik orange dia bilang, tapi kami tidak terpigi. Tapi next time
mau pergi lagi datang di sini guys yang musim kemarau, sebab musim Januari bani kami pergi, jadi dia punya cuaca agak hujan lah cuaca. Jadi nampaknya mau mengulang lagi lah kami guys, tapi macam tidak rugi bani datang di sini. Memang best dia punya tempat. Siok macam tidak puas-puas pun tengok keindahan alam yang Tuhan sudah ciptakan di tempat ini guys. Ada pokok sama macam Alps. Dan inilah tandas dia guys. Di sini ada tandas wanita dan juga lelaki, tetapi sangat ramai orang. Saya berbaris lagi di sini, sempat lagi adik-adik saya pergi makan durian. Dorang kasih tinggal saja saya, dorang ingat saya sudah jalan duluan. Pergi naik sana di Kawah Bromo. Tapi tidak apalah sebab lepas ni kami cari juga durian lagi balik guys. Nah di sini tengoklah kuda-kuda dia guys. Mula-mula kami berhajat tidak mau naik itu kuda, macam kasihan batu kuda karena naik. Tapi tengoklah nanti masa kami balik. Mau juga rasa macam mana naik kuda di sini guys. Mau ambil konon video dan gambar sebab dengan kasihan juga dia punya tuan dan ini kuda, dengan hasil kita naik ini kuda dapatlah juga dorang pendapatan kan. Ini kuda pun dapat juga diberi makan selepas dia berkhidmat sama tuan dia. Dan di sini ada banyak sekali menjual guys sepanjang perjalanan dia. Kalau lapar singgah saja makanan di sini, ada banyak sekali dia punya makanan di sini, terutamanya bakso, kue pisang, minuman-minuman panas banyak di sini guys. Nah inilah dia perjalanan menuju untuk melihat Kawah Bromo. Sebelum itu akan melalui tangga, dan di sini sebenarnya saya nampak ada amaran tidak boleh kasih terbang drone, tapi tapi ada juga orang kasih terbang drone, mungkin sudah minta kebenaran. Dan dia punya batu-batu guys di tepi, ada kena ukir-ukir yang tadi tuh, kena ukir muka-muka orang. Mungkin adalah kisah dia tersendiri di sini nih. Nampak dia punya kawah. Oi, sisok ditino. Masuklah itu video saya.
tangga yang kami masuk, guys. Dan di sini juga ada orang menjual bunga Edelweiss. Dan di sini kan ada saya nampak orang dia pergi beli tuh bunga Edelweiss, lepas tu dia buat wish, kemudian dia buang sana di kawah Bromo. Tapi saya tidak terekam pula dorang buat begitu, guys, sebab kena berhati-hati juga sebab laluan dia sangat curam. Lepas itu takut juga kita kan kalau tidak tengok betul itu jalanan dia. Inilah dia punya tangga, guys. Sebelum di tangga tadi saya ada rakam tuh yang orang menjual juga. Jadi di setiap ini perjalanan sebelum ini tangga dia memang ada makanan lah sepanjang jalan dia, guys. Jadi tidak perlu risau kalau sekiranya lapar. Dan inilah view dia dari atas, guys. Memang sangat cantik sebenarnya kalau kita tengok dari mata kasar kita, dia lebih cantik. Dan inilah dia kawah Bromo, guys. Dia punya bunyi punya kuat. Lepas tu macam saya dengar macam bunyi helikopter yang nampak asap dia kan macam menyeramkan juga lah dengar dia punya bunyi ini kalau jatuh di bawah. Jadi situlah kena berhati-hati kalau pergi di sini. Dia punya asap pun, dia punya bau pun kuat juga nih, guys. Tapi masih boleh tahan juga. Tapi lebih baik kalau bawa mask di sini nih, mask untuk tutup mulut supaya tidak berapa terdedah dengan ini dia punya bau. Yang saya di sini saya lupa bawa mask. Lepas tu boleh terbatuk-batuk juga. Lepas tu kena balik-balik tutup mulut lah sebab dia punya bau agak kuat juga ni. Pandai itu dia punya asap pandai pergi di tempat kita ikut arah itu angin lah, itu angin bertiup. Kalau tu angin bertiup ke arah kita maka itu dia punya bau sangat kuat. Dan inilah dia ada batas akhir juga dia, guys. Jadi kalau kita berjalan kan, lepas tu kalau kita jumpa ini janganlah kita melepasi dia. Tapi sebenarnya ada juga tukang jaga dia di sana lah yang menghalang kita untuk melepasi sebab dia agak berbahaya, curam, guys. Dan ini adik-adik kami 2 orang, dorang duluan turun tangga, dorang tidak pergi batas akhir itu yang kawak. Dorang turun sudah pergi di bawah, dorang duluan dari kami lah. Selepas puas bergambar, ambil video di atas, akhirnya kami pun turun, guys. Turun ikut tangga juga. Ni adik-adik kami 2 orang. Diorang sempat pergi makan mie sementara menunggu kami di atas. Sementara kami turun tadi. Dan bila kami turun kan, adik-adik saya bilang diorang merasa pula naik itu kuda. Jadi inilah proses memilih kuda. Adik saya bilang saya mau yang unicorn tuh. Nah tu kuda dia pergi naik, guys. Tu adik saya yang putih baju. Dia pergi naik itu itu kuda. Dan mula-mula saya tidak mau naik ini kuda, tapi bila dorang semua naikkan saya pun mau juga rasa macam mana naik ini kuda kan. Sekurang-kurangnya boleh juga menyumbang pendapatan ini dia punya tuan dan ini juga kuda. Jadi dia punya harga kita boleh kasih tawar-tawar juga lah dorang. Biasanya kalau turun saja dia bagi 150, tapi boleh kasih kurang sampai 100,000 rupiah. Dan kalau naik dan turun dia dalam 300,000 rupiah lah begitu. Tapi boleh kasih tawar-menawar. Dan lepas kami sudah turun, kami pun pergi singgah membelilah oleh-oleh di sini. Tapi di sini sebenarnya ada sedikit saja yang menjual oleh-oleh. Kami tidak jumpa pun kitchen di sini. Tapi kami beli itu baju lah dalam sekitar 40. Dia jual 50,000 tapi kami kasih tawar jadi 40,000 rupiah lah yang kami dapat. Dan kami tidak beli banyak sebab kami baru hari pertama di sini Surabaya. Dan kami kasih jimat-jimat dulu lah konon kami punya duit sebab lama-lama lagi berada di negara orang, guys. Tahun ya?
Dan selepas kami membeli kaos ataupun baju untuk kenangan di Bromo, kami terus pergi makan bakso di Bromo guys. Kami merasa juga bakso konon di Bromo ini, adik-adik sini sebenarnya orang ini tidak makan itu daging, tapi karena mau mencoba terpaksa juga dorang makan guys. Tapi memang sedap dia punya bakso di sini guys. Kami top up tenaga sebelum meneruskan perjalanan menuju ke Pasir Berbisik. Tapi nantikan video saya yang seterusnya part kedua guys. Sebab ini video saya sudah terlalu panjang. Jadi kita sambung di video Bromo part kedua. Bye. Terima kasih karena menonton.